Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Variansyah Hasanur Rahman. Saya adalah mahasiswa Unikom, Universitas Komputer Indonesia, dan saya berasal dari program studi Sistem Informasi. Dan di sini saya akan menjelaskan perkembangan dan jenis-jenis sistem operasi komputer. Pada isi PPT ini saya akan menjelaskan pengertian sistem operasi, perkembangan sistem operasi, fungsi sistem operasi, dan jenis-jenis sistem operasi. Yang pertama ada pengertian sistem operasi atau OS. Sistem operasi komputer adalah perangkat lunak inti yang berfungsi sebagai perantara antara pengguna dan perangkat keras, serta mengelola semua sumber daya komputer seperti RAM, prosesor, dan perangkat input-output. Kemudian saya akan menjelaskan perkembangan OS dari generasi ke generasi. Untuk generasi pertama di kisaran tahun 1945 sampai 1955 komputer itu belum ada sistem operasi, yang dimana komputer bekerja secara mekanis dan harus dikendalikan secara langsung untuk setiap tugasnya oleh user. Untuk generasi kedua di kisaran tahun 1955 sampai 1965 munculnya batch processing system, yang dimana batch processing system ini memungkinkan sebuah komputer untuk bekerja tanpa sebuah user di antara hardware-hardwarenya. Untuk generasi ketiga di kisaran 1965 sampai 1980, pengembangan sistem operasi mulai memasuki era multi-user dan multi-pemrogramming. Dan untuk generasi keempat di kisaran 1980 sampai 2000-an munculnya penggunaan grafis ataupun GUI. Untuk generasi kelima atau sekarang, OS atau perangkat lunak sudah terintegrasi penuh dengan internet, dan juga OS di generasi kelima ini sudah ada beberapa perangkat lainnya seperti handphone, laptop, dan juga pocket bit.
Kemudian saya akan menjelaskan fungsi sistem operasi. Yang pertama, manajemen proses, yang mencakup penjadwalan proses, pengalihan konteks, sinkronisasi dan komunikasi. Dan kedua, manajemen memori, yang mencakup alokasi dan delokasi memori, manajemen memori virtual, proteksi memori. Dan yang ketiga, manajemen sistem file, yang mencakup struktur direktori, kontrol akses, operasi file. Yang keempat, ada manajemen perangkat, yang mencakup driver perangkat, penjadwalan buffering, pengontrolan akses. Dan yang kelima, ada manajemen keamanan dan akses, yang mencakup autentikasi, otorisasi, dan pencegahan intrusi. Selanjutnya, jenis-jenis OS. Yang pertama ada Microsoft Windows. Microsoft Windows adalah sistem operasi yang dikembangkan oleh Microsoft Corporation dan merupakan OS yang paling banyak digunakan secara global di komputer pribadi PC. Windows dirancang untuk kemudahan pengguna, kompatibilitas, perangkat lunak yang luas, dan fleksibilitas. Yang kedua adalah Linux. Linux adalah sistem operasi sumber terbuka atau open source yang dikembangkan oleh komunitas pengembangan perangkat lunak global dan tersebar secara gratis. Linux sendiri menekankan pada kebebasan, keamanan, stabilitas, dan fleksibilitas. Target pengguna OS Linux sangat beragam, mulai dari server web, perangkat IoT, pengembang dan perangkat lunak, hingga pengguna desktop yang menginginkan kontrol penuh atas sistem mereka. Kemudian yang ketiga yaitu macOS. Sistem operasi ini khusus dibuat untuk Apple dan hanya pengguna perangkat Apple saja yang dapat menggunakannya. macOS sendiri dirancang untuk menawarkan pengalaman pengguna yang mulus, intuitif, dan terintegrasi erat dengan ekosistem perangkat keras Apple lainnya. Target penggunanya mencakup para profesional kreatif seperti desainer grafis, editor video, produser musik, dan juga mahasiswa dan pengguna yang mengutamakan desain elegan dan kemudahan penggunaan. Selanjutnya saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan dari OS Windows. Untuk kelebihannya, OS Windows memiliki kompatibilitas yang sangat tinggi, dukungan untuk gaming, dan memudahkan penggunaan. Kekurangannya ada di keamanan dan di stabilitasnya. Yang kedua, kelebihan dan kekurangan Linux. Kelebihan Linux diantaranya keamanan dan stabilitas, kemudian sumber terbuka dan gratis ataupun open source, dan juga memiliki fleksibilitas yang sangat tinggi untuk para user. Kekurangannya diantaranya kurang ramah untuk para pemula dan juga dukungan perangkat lunak yang terbatas. Kemudian yang ketiga, kelebihan dan kekurangan macOS. Kelebihan macOS memiliki integrasi hardware, software, dan keamanan yang sangat baik, serta desain dan pengalaman penggunaan yang sangat mewah. Untuk kekurangannya, macOS sendiri memiliki harga yang rentan sangat mahal dan keterbatasan hardware, dan juga kustomisasi OS yang sangat kurang ketimbang OS Windows dan juga Linux. Oke, sekian dari penjelasan saya dari video ini. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.